Selamat datang dalam acara Invectivist Talk Show. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara virtual dalam acara Invectivist Talk Show dengan mengusung tema From Zero to Hero dengan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat. Nah, Impactivist Talk Show atau Impacttalk ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh Impactivist. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui, Impactivist ini merupakan sebuah platform yang memiliki tujuan untuk membimbing generasi muda dalam menemukan tujuan hidupnya serta mengoptimalkan potensi diri yang dimilikinya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Impact Talk ini disponsori oleh Sheikha Lova dengan media partner. Di antaranya yang pertama ada info.webinar.id, training.gratis seputar.info, infocampus.id, webinar indonesia.info, infocampusmedia.id, dan infocampus.id. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yola Tezkia Aulia, selaku moderator yang akan memandu keberlangsungan acara pada malam hari ini. Nah, sesuai dengan tema yang diangkat, dalam Info kali ini akan diisi oleh seorang pemateri yang sangat luar biasa, yakni Kak Gita Rismawati. Nah, beliau ini merupakan seorang founder dari salah satu brand Muslim Syar'i, yaitu Sheikha Hijab. Dalam acara kali ini, kita akan membahas tuntas terkait bagaimana sih perjalanan beliau dalam membangun bisnis dan juga menghadapi berbagai rintangan selama membangun bisnis. Serta kita juga dapat menggali informasi terkait tips and trick agar kita dapat sukses dalam mengembangkan bisnis. Nah, oleh karena itu, jangan lewatkan serangkaian acara pada malam hari ini, karena tentunya kita akan mendapatkan berbagai ilmu dari Kak Tata, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin berniat untuk membuka bisnis maupun sudah mulai merintis bisnis. Nah, kemudian di akhir acara nanti akan ada pembagian giveaway bagi teman-teman yang beruntung dan juga telah mengikuti seluruh alur dari giveaway. Nah, selain itu, akan ada hadiah tambahan nih bagi 5 orang peserta yang paling aktif yang dipersembahkan langsung oleh Sheikha Hijab. Di antaranya yang pertama itu ada dress Sheikha, kemudian ada kerudung Sheikha, satu merchandise dari Sheikha, dan 2 voucher Sheikha senilai Rp75.000. Nah, menarik bukan? Makanya yuk pantengin terus selama keberlangsungan acara ini. Para peserta juga dipersilahkan untuk ikut serta aktif dengan cara mengajukan pertanyaan di dalam chat box. Nah, sebelum ke acara inti, akan ada sambutan nih terlebih dahulu dari perwakilan panitia Infactivis, yakni Kak Angga Juliana. Kepada Kak Angga, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Yola atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, rasa syukur saya kepada Zat Yang Maha Kasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya acara ini akan berlangsung beberapa jam ke depan. Tak lupa kita curahkan juga kepada salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu kebahagiaan buat saya bisa menatap layar ponsel pada malam ini dengan suatu maksud yang baik. Di sini saya lagi ada di kota Tasik ya, dengan kondisi malam yang cukup hangat, tidak hujan, dan semoga teman-teman pun dimanapun kalian berada sedang berada dalam kondisi yang sangat hangat juga. Era digital ini memungkinkan kita untuk bisa terkoneksi seperti sekarang ini. Kita berada di jarak yang berbeda-beda dengan kondisi dan waktu yang berbeda-beda. Mungkin tadi ada yang Wita, Wit, dan saya yang ada di WIB. Kita bisa terkoneksi dengan maksud tujuan untuk belajar dan juga berkembang bersama-sama. Tak dapat dipungkiri, memang inilah yang bisa dibilang sebagai dampak dari era digital itu sendiri. Dulu tahun 2011, Jerman yang pertama kali ngomongin soal industri 4.0 dan era digital sebagai salah satu cirinya. Dan pada hari ini, kita mencoba untuk memanfaatkan momentum era digital ini untuk terkoneksi belajar. Karena kita tahu bahwa dunia itu selalu berdinamis. Dunia selalu berkembang, melaju, dan kita kalau misalkan nggak kayak gini, kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Kita akan tertinggal. Dan pada hari ini, kita akan belajar tentang salah satu skill
yaitu kemandirian finansial. Memang pada era ini banyak sekali tools-tools yang bisa kita coba dan pelajari, seperti investasi, terus bisnis, dan yang namanya manusia, kita akan selalu mencari sebuah makna ya. Kita nggak akan cuma bisa pada satu titik aja untuk bisa menghasilkan uang. Dan kalau kita belajar dari orang-orang Jepang di Okinawa, mereka punya prinsip ikigai, dan salah satu prinsip yang mereka coba untuk menyeimbangkan hidup dari keempat prinsip adalah bisa bermanfaat untuk sesama. Maka dari itu, berangkat dari dua hal tadi, kita ingin mencoba mengangkat suatu topik di webinar kali ini, yaitu mencoba bisnis dari digital dan juga kita bisa berdampak untuk masyarakat. Dan harapan saya semoga pada titik ini kita semua bisa sepakat bahwa kita mau belajar, kita mau mendengarkan dari seorang yang hebat, dari orang yang sangat baik sekali, Kak dari founder Cycle Hijab ya, yang tadi sudah disebutkan, bagaimana kemudian dia bisa berangkat dari nol, membangun bisnisnya bisa sampai pada hari ini. Dan ya itu pun jadi sedikit bernostalgia buat saya gitu ya. Karena dulu pun sempat coba bisnis-bisnis dan gagal, dan akhirnya malam ini bisa punya kesempatan untuk bisa melihat dan mendengar bagaimana seseorang bisa bangkit dari kegagalan itu dan punya brand ternama sampai pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya, selamat mendengarkan. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan setelah hari ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk membagikan kisah yang kalian dapat, kata-kata menarik yang kalian dapat untuk bisa disebar seluas-luasnya ke Instagram kalian semua. Karena kita percaya hal baik itu perlu disebarluaskan. Dan kita pada hari ini, generasi yang saat ini berumur 20 ataupun kurang dan lebih, 20-30 tahun kemudian, kita akan membawa bagaimana dunia ini bekerja. Ya, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Angga atas sambutannya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya akan memperkenalkan pemateri kita. Beliau bernama Gita Rismawati, memiliki nama panggilan Tata, lahir di Tasikmalaya pada 8 Agustus tahun 1990. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di Universitas Siliwangi FKIP, jurusan Bahasa Inggris. Moto hidup beliau yakni Dream and make your dreams, do the best and let Allah to the rest. Aktivitas yang beliau jalankan adalah sebagai ibu rumah tangga dan aktivitas lainnya yakni sebagai creative team and R&D, team leader dari Sheikha. Nah, beliau pernah mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya yaitu Volunteer Youth Business Indonesia, kemudian Komite Tasikmalaya Muslimah Planner. Nah, beliau juga pernah menjalankan beberapa usaha sampai akhirnya sukses membentuk brand Sheikha Hijab. Baik, untuk mengetahui lebih dalam tentang perjalanan Kak Tata dalam merintis bisnisnya, langsung saja kita sambut ini dia, Kak Gita Rismawati. Ya, Assalamualaikum Kak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Impact Talk, Kak. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kakak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Kak, kita langsung mulai saja ya diskusinya. Mungkin teman-teman di sini udah tidak sabar nih ingin mendengarkan bagaimana sih perjalanan Kak Tata dalam merintis bisnis sehingga bisa sampai sesukses sekarang ini nih Kak. Nah, boleh diceritakan Kak, bagaimana sih awal mula perjalanan karir Kak Tata sehingga akhirnya dapat memutuskan untuk mulai berbisnis Kak? Oke, jadi ini aku cerita dari awal banget ya. Ya. Cerita awal mula Sheikha. Ya, jadi sebetulnya aku kan lulusannya sih lulusan pendidikan ya. Dulu tuh aku sebetulnya bercita-citanya jadi dosen. Nah, tapi pas lagi masa-masa nyusun skripsi, kan banyak waktu luang ya, termasuk pun pas nunggu sidang dan akhirnya selesai nunggu wisuda tuh banyak waktu luang, dan saat itu aku tuh jadi suka banyak baca buku gitu untuk mengisi waktu luangnya. Nah, kebetulan qadarullah ya, tiba-tiba kayak main-main di Gramedia dan dipertemukan dengan buku-buku motivator kayak gitu, buku motivasi, dan motivator-motivator penulisnya tuh mayoritas yang aku baca tuh pengusaha gitu, yang menceritakan tentang betapa
apa ya, mengesankan dan asiknya jadi pengusaha. Nah, tiba-tiba dari sana tuh di tingkat akhir kok cita-citaku jadi berubah, jadinya kayaknya seru ya jadi pengusaha, kayaknya aku pengen deh jadi pengusaha gitu. Nah, terus waktu itu sama suamiku juga, ya udah gimana kita kalau jadi misalnya aku masih bercita-cita jadi dosen karena waktu itu juga jadi asisten, udah mulai jadi asisten dosen, ya udah jadi dosen yang juga pengusaha, kayak gitulah ceritanya. Sampai akhirnya menikah, di awal menikah kita karena pengen jadi pengusaha itu sambil kerja sambil nyoba-nyoba usaha. Nah, dulu usaha percobaan pertama yaitu ternak itik. Nah, waktu itu kita mulai usahanya benar-benar modal semangat doang dan modal tabungan yang telah kita kumpulkan bertahun-tahun, tapi ternyata untuk memulai sebuah usaha itu nggak cukup gitu loh. Semangat dan modal materi aja juga nggak cukup. Kita perlu ilmu untuk menjalankannya. Nah, waktu itu kami kan ya benar-benar nggak ada basicnya ya, jadi kayak belum ada ilmunya lah gitu. Ya akhirnya menjadi biaya belajar kami gitu. Kerugian itu menjadi biaya belajar, ternak itiknya malah kena flu burung. Pas udah jalan lagi juga ternyata dari sekian ratus diisi, panennya mungkin cuma 10%, kayak gitu, sisanya mati secara perlahan, kayak gitu. Tapi kami nggak nyerah gitu, masih tetap pengen jadi pengusaha. Ya udah, itu gagal, tinggalkan, ngapain lagi ya, nyari-nyari lagi peluang usaha. Kemudian usaha selanjutnya yaitu buka kedai kecil-kecilan gitu, jualan cilok sebelah kayak gitu kan. Nah, waktu itu di saat itu suami udah lebih nekat, udah resign. Oh, biar fokus katanya gitu. Dia resign. Nah, tapi kebetulan aku masih sambil jadi asisten dosen dan juga masih ngajar di private gitu. Jadinya aku posisinya jadi backupnya gitulah di antara kita berdua gitu, dan kebetulan juga belum punya anak, jadi kayak masih lebih ringan dan bebas aja gitu untuk ngelangkah dan ngambil keputusannya gitu. Jadi saat itu kita memang kan dulu baca buku The Power of Kepepetnya Mas Jaya Setiabudi gitu. Jadi ya udah memberanikan diri. Nah, tapi ya untuk teman-teman pesannya di sini, ya kita memang kadang harus dibikin kepepet dulu untuk berani mengambil sebuah keputusan besar. Nah, tapi di sini juga kayak harus lebih terukur. Waktu itu kami lebih berani karena ya kita cuma berdua, kalaupun misalnya ada apa-apa, ya intinya nggak akan menyusahkan atau gimana ya, beresiko untuk orang lain gitu, kayak ya udah kita lagi gitu yang misalnya harus merasakan akibatnya. Jadi kayak lebih bebas melangkahnya waktu itu, akhirnya lebih berani. Dan ternyata waktu itu, oke, sekarang kita menjalani bisnis kulinernya udah lumayan ada ilmunya karena udah mulai belajar-belajar tuh. Nah, tapi bukan keahlian juga gitu, kayak ngeraba-raba, bukan chef atau tukang masak yang jago, yang handal. Akhirnya beberapa awal bulan buka, memang alhamdulillah nih, kita mendapatkan profit yang wah happy banget gitu. Ternyata kita bisa dapat uang ya melebihi gaji kita kalau kerja gitu. Jadinya semangat kan. Tapi di bulan keberapa ya, mungkin ke-6, ke-5 atau ke-6 udah semakin nurun. Akhirnya aduh kayaknya nggak bisa dilanjut deh karena udah mulai banyak saingan yang lebih enak jualannya. Akhirnya oke, kita tutup. Lalu masih mencari-cari lagi peluang bisnis lainnya sampai ada di titik kita kehabisan uang. Uang tabungan udah nggak ada, udah kepake biaya belajar semua. Terus juga uang sehari-hari juga hampir kepake. Aduh, ngapain lagi? Nah, terus alhamdulillahnya waktu itu kan suami udah ikutan entrepreneur camp Mas Jaya Setiabudi. Nah, di sana tuh kayak ada IKEM Brotherhood sesama alumni tuh kayak ikatannya tuh kuat banget. Kayak kalau sesama alumni tuh kayak saling nolong, saling percaya gitu. Nah, waktu itu kita udah kehabisan modal. Nah, ada salah satu alumni IKEM juga di Tasik gitu. Dan jualannya mau kena udah besar online shop. Nah, dari sana kita oh ya udah, kebetulan suami juga udah mulai belajar tentang online shop. Kita jualan online aja yuk gitu. Nah, waktu itu di tahun-tahun awal mulai jualan online, hah, jualan online ngapain kayak gitu. Broadcast doang nih BBM, masih musimnya BBM kan. Enggak, katanya ada ilmunya segala macam. Akhirnya ya udah kita memberanikan diri dan alhamdulillahnya dipertemukan dengan orang-orang baik. Dengan temannya suamiku yang alumni entrepreneur camp itu, beliau mengizinkan kami untuk jualin produknya. Jadi kita
Kopi-kopi tuh fotonya, terus kita pajang di Facebook, di BBM, diiklanin juga gitu. Kalau ada closing baru kita ambil, kemudian bayar gitu. Nggak harus ada nyetok dulu di muka karena kita benar-benar nggak punya uang. Dan juga salah satu temanku yang punya brand hijab sama juga mengizinkan kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu tuh di sana. Ada penjualan setiap harinya dan ya akhirnya wah ternyata ya prospek juga gitu jualan online. Nah dari sana juga kayak udah mulai happy, mulai fokus di jualan online sampai akhirnya kayak kan waktu itu si Seika ini awalnya hanya online shop dalam arti bukan brand tapi sebuah toko online yang jual produk-produk orang lain. Nah, dan saat itu juga perjalanan Seika berbarengan dengan perjalanan hijrahnya aku saat memutuskan untuk aku pengen pakai gamis terus nih gitu, pengen pakai kerudungnya yang panjangan. Dari sana kemudian termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang aku pakai gitu. Karena waktu itu pas awal hijrah tuh pengen beli gamis tuh kayak kok kesannya tua banget ya gitu, kayak warna-warnanya yang gelap-gelap, warnanya gimana, aduh kayaknya nggak aku banget. Kalau aku pakai gamis kayaknya nggak pede deh gitu. Nah dari sana kayak gimana enggak, aku sekarang udah mulai kan jualan, terus juga jadi apa mulai ada link kayak ke toko kain segala macam. Ah, gimana kalau enggak bikin sesuatu yang aku suka gitu. Nah, alhamdulillah saat itu terbuka jalannya setelah mencari tempat produksi segala macam. Kemudian ya aku termotivasi untuk membuat sesuatu yang aku suka. Kayaknya seru nih gitu, pengen bikin gamis tapi yang untuk hijrah tapi nggak bikin kelihatan tua gitu. Dan alhamdulillah ternyata responnya positif. Ternyata banyak juga yang mungkin kayak aku ya, pengen pakai gamis tapi nggak mau kelihatan tua. Nah itu sih awal mula cerita Seika Hijab. Dari awalnya toko online shop menjadi brand. Wah, luar biasa sekali ya ceritanya dari Kak Tata ini. Jadi awal mulanya itu berawal dari motivasi dari buku ya sampai akhirnya karena Kak Tata ini tidak menyerah ya, jadi sampai akhirnya merintis bisnis ke berbagai bidang dan akhirnya bisa membangun Syaika Hijab ini. Nah, kemudian tadi kan kata Kakak kita itu dalam membangun bisnis itu tidak hanya cukup hanya untuk bermodalkan saja, tetapi kita juga harus menyiapkan ilmu lain. Nah, kira-kira hal apa lagi saja sih yang harus dipersiapkan kita untuk kita memulai berbisnis itu gitu kan, kebanyakan dari kita itu memiliki keinginan untuk berbisnis namun mereka itu Betul. terkadang bingung ya untuk memulai apalagi dengan alasan keterbatasan modal maupun pendidikan. Nah itu bagaimana Kak? Nah justru kalau berbicara tentang modal ya, dulu aku pas mulai ternak itik itu pakai modal lumayan gede kan, tapi ternyata ya qadarullahnya tidak berhasil. Terus malah pas mulai bisnis online Seika sebagai online shop ini malah hampir tanpa modal gitu. Jadi menurut aku justru modal itu nomor sekian, yang paling utama itu ilmu dulu dan juga mental gitu. Kenapa mental? Karena yaitu menjalani bisnis itu sesuatu yang sangat-sangat unpredictable gitu. Kita harus siap karena dinamikanya tuh apa ya, kayak kita naik roller coaster lah gitu, kayak gini banget gitu. Nah, maka dari itu kita harus siap dengan hal-hal yang terkadang di luar ekspektasi kita, bahkan di luar prediksi kita. Nah, harus siap dengan hal-hal seperti itu. Ya, maka dari itu kita harus punya mental yang kuat dan harus punya strong why juga gitu. Kenapa kita mau bisnis? Karena kalau misalnya kita berbisnis kemudian hanya berorientasikan pada profit atau hasil gitu kan, wah itu pas begitu kita gagal atau ternyata merugi atau ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, wah itu udah pasti kayak ah udah deh udahan aja gitu, karena ternyata dulu kan aku pas termotivasi untuk jadi pebisnisnya tuh kata motivator bisnis itu enak katanya. Eh, kita bisa libur kapan aja, terus kayak waktunya lebih bebas gitu kan. Oh, ternyata setelah aku jalani, apalagi pas ngerintis itu, wah boro-boro kayak bebas. Itu kayak bener-bener jauh lebih capek dari saat kita kerja gitu loh, karena ya itu kita harus berpikirnya sangat-sangat ekstra gitu. Maka dari itu ya, kalau misalnya tujuannya kayak
ah kalau bisnis tuh enak ya, kayak akan dapat hasil yang lebih baik segala macam. Wah itu udah pasti kalau kita ditemukan dengan hambatan pasti gampang nyerah. Maka dari itu kita harus siapin mental, kemudian ilmunya, apalagi sekarang kan kayak lebih banyak ya untuk belajar tentang kalau dulu tuh pengen belajar tentang bisnis tuh kayak benar-benar kita harus keluar kota nyari seminar atau training kayak gitu. Apalagi waktu itu kita juga apa ya keuangan terbatas, harus nyari yang sesuai budget. Nah, kalau sekarang kan banyak secara online tuh udah banyak banget artikel lah, video kayak gitu. Insya Allah ilmunya ada di mana-mana gitu, tinggal gimana kitanya rajin untuk mencarinya. Nah, kemudian mental dan yang ketiga kita harus punya strong why-nya sih. Alasan kuat kenapa kita mau dan harus berbisnis kayak gitu. Ya. Jadi intinya Kak, kita itu tidak boleh terlalu berekspektasi tinggi. Jadi intinya kita harus siapkan aja terlebih dahulu ilmunya, terlebih dahulu kemudian jalankan semaksimal mungkin apa yang sedang kita lakukan sekarang, begitu ya Kak. Nah Iya. kemudian, ya. Jadi Nah kita harus kemudian, punya mimpi, ekspektasi boleh, tapi kita juga harus siap dengan segala resikonya itu sih ya mungkin. betul. Segala kemungkinan karena itu bisa saja terjadi ya Kak, Iya, apapun di betul. luar ekspektasi kita gitu ya Kak. Oke, nah kemudian terkadang kan alasan lain juga, Mhm, alasan mereka terhambat berbisnis itu terkadang alasan lainnya itu karena pendidikan nih Kak, background dari mhm, pendidikannya. Mungkin karena, saya bukan background dari, pendidikannya tentang bisnis seperti itu. Nah itu mhm. bagaimana Kak? Apakah background pendidikan itu atau pengalaman di organisasi yang berkaitan dengan bisnis pun apakah itu akan sangat berpengaruh atau bagaimana, Kak? Nah, kalau dari sini sih sebetulnya background pendidikan juga aku nggak nyambung kan. Background pendidikanku adalah ya pendidikan gitu kan, jadi guru. Nah itu. Jadi dari sana kayaknya nggak juga. Yang kedua juga apa misalnya tadi yang menurut aku yang terpenting itu bukan background pendidikan mungkin itu bisa membantu. Tapi kalaupun background pendidikannya bukan ke bisnis, yang terpenting itu kita mau belajar. Itu sih. Kitanya mau belajar, mau bersungguh-sungguh. Karena kan kalau misalnya udah ada background, kuliahnya juga misalnya tentang kewirausahaan, bisnis, tapi kalau kitanya nggak terus belajar, ya nggak, ya tetap aja akan sulit gitu. Karena kan harus diupdate terus ya kalau namanya ilmu Iya, gitu. betul, Kak. Lagi pula ilmu itu kita bisa datang dari mana saja kan ya, Kak? Betul. Oke, nah kemudian selanjutnya kan Mhm, untuk kita mulai bisnis itu kan setidaknya kita harus apa ya mampu membuat produk yang berbeda dan juga unggul di market gitu. Nah, menurut Kakak nih, kira-kira apa sih produk apa sih yang cocok untuk pemula dan juga bagaimana caranya membuat suatu produk itu menjadi sesuatu yang berbeda dan juga dapat unggul di pasaran atau market begitu, Kak? bentar ya, aku takut lupa nanti pertanyaannya. Oke, Ya, nah boleh. jadi produk apa sih yang cocok untuk pemula? Sebetulnya produk apa aja bisa selama itu ada marketnya gitu ya. Nah, justru kalau menurut aku kalau kita mau memulai itu kita action dulu. Karena kalau misalnya kita nggak action cuma kayak hah apa ya kayak ngawang-ngawang gitu tuh susah. Kayak misalnya apalagi untuk mengetahui diferensiasi gitu ya. Maksudnya tadi dibilangnya apa bukan diferensiasi ya nilai plus yang jadi pembeda gitu kan. Nah itu Ya. kalau aku bilang diferensiasinya kalau kayak Seika aja pas mulai kan aku juga belum tahu diferensiasi Seika itu apa gitu kan, tapi saat itu apalagi kalau untuk memulai itu kita yang terpenting tuh bisa jalan dulu. Nah nanti sambil jalan kita sambil belajar, sambil riset, sambil cari tahu, oh ternyata market aku suka begini ya, ternyata aku sukanya ini, kemudian market juga menyambut apa yang aku suka, disukai market. Nah dari sana tuh baru tuh keluar yang namanya diferensiasi. Nah kalau untuk memulai, misalnya kita mikirin pembeda itu dulu, diferensiasi, wah nanti bisa-bisa lama nggak mulai-mulai justru. Justru karena kita bisa tahu pun setelah kita jalani gitu. Nah maka dari itu kalau misalnya untuk mau memulai, mulai aja dulu yang paling memungkinkan. Oke, jadi action terkecil apa yang bisa kita mulai, mulai dulu. Nanti ya sambil action, sambil dijalani, bisa kita perbaiki, bisa kita improvisasi. Nah, kayak gitu sih. Jadi produk apa yang cocok, produk apapun
ya cocok selama ada marketnya, mau itu misalnya jualan fashion, kuliner, kayak gitu. Yang terpenting kita kita Ada tindakan. misalnya mau mulai dari yang terdekat dulu gitu kan. Oke, yang sekitar kita, yang marketnya dekat dengan kita, yang akan kita jualin gitu ya. Tipikal apa nih misalnya? Apakah yang untuk produknya dewasa, produk jualan produk anak-anak atau apa? Nah, jadi kalau mau mulai mungkin mengamatinya itu dulu, tapi ya mulailah dari hal yang terkecil yang bisa kita lakukan gitu. Nanti perbaiki sambil jalan. Iya, baik Kak. Jadi pada intinya kita itu tidak boleh terlalu mematok ya produk seperti apa, tetapi kita jalankan aja terlebih dahulu karena memang betul Kak, terkadang kalau misalkan kita terlalu mematok ya kira-kira produknya apa sih yang sekiranya akan laku di pasaran, itu membuat kita jadi maju mundur nih Kak untuk memulai berbisnis. Betul. Betul. Seika juga gitu. Jadi dulu awalnya nggak langsung tiba-tiba jualan hijab kan. Kita pernah jualan bros, jualan buku, jualan apa lagi. Kalau dipikir-pikir dulu itu, apakah itu adalah produk yang paling tepat? Nggak tahu juga. Tapi saat itu supplier yang ada, yang paling dekat, yang memungkinkan aku jualin tanpa harus modal banyak adalah misalnya mau kena, ya udah. Terus ada temen yang suka jualin bros, ya udah aku jualin juga gitu. Nah nanti ya sambil jalan baru diimprovisasi gitu. Yang penting aku bisa mulai dulu saat itu. Iya, betul Kak. Nah kemudian apabila kita kan sudah memulai bisnis nih Kak. Nah, kira-kira hal-hal apa saja sih yang sekiranya harus sangat kita perhatikan ketika kita itu sudah mulai merintis ke dunia bisnis nih Kak? Oke, yang perlu diperhatikan yang pertama tentu kita jangan cepat puas, harus tetap terus belajar dan improve ilmu-ilmu tentang berwirausaha karena apa ya, kayak itu kan berubah-ubah terus, harus update terus gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, kemudian juga memahami dan memperhatikan market gitu ya. Karena ya bisa berubah-ubah juga gitu kan. Apalagi kayak kondisinya di kayak pandemi ini ya, behavior market kan kayak tiba-tiba berubah-ubah. Nah, kita tuh harus pinter-pinter melihat itu. Terus juga yang selanjutnya terus harus berinovasi sih ya kalau misalnya kita apalagi kita kalau sebagai brand owner dalam arti kita sebagai brand sendiri gitu ya. Nah, kita harus terus berinovasi. Selain itu juga kita harus mengikuti kemajuan teknologi, harus up to date banget gitu kan. Kayak misalnya musimnya apa kayak sekarang musimnya Instagram Reels, ya harus bisa ngikutin kayak gitu sih. Dan juga apa ya, harus tahu juga kayak step-step dalam berbisnis gitu. Kayak kalau misalnya yang aku pelajari ya dari guruku Mas Jaya Setiabudi, kita harus tahu kita ada di level mana. Kan level tangga ada 5 tangga bisnis. Yang pertama itu profiting yang kayak gitu itu. Jadi kita harus tahu kita ada di posisi mana. Kalau ada di posisi itu kita harus bagaimana. Nah, harus kayak gitu sih. Menyesuaikan. Jelas suaranya? Mohon Ya. maaf Kak, tadi ada sedikit terputus ya. Oke, Iya oke. Kak. Iya Kak, betul banget ya. Jadi kita apabila dalam merintis bisnis itu tentunya yang terpenting kita itu harus berinovasi ya dan Betul. mengikuti perkembangan zaman juga mengikuti seperti apa sih selera dari masyarakat itu begitu ya Kak. Nah, kemudian bagi yang sudah mulai merintis bisnis nih Kak, kan ada kala mereka itu merasa down gitu karena Iya. misalkan entah itu karena persaingan maupun karena modal yang tak kunjung kembali, bahkan atau mungkin ada terdapat hal-hal lain yang menghambat mereka dalam membangun bisnis bahkan sampai dengan mengalami kegagalan. Nah, bagaimana nih Kak cara mengatasi agar kita itu tidak menyerah gitu ketika kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, karena terkadang kan apabila kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, apabila mental kita tidak kuat, terkadang kan kita langsung down gitu Kak, langsung mundur untuk berbisnis begitu Kak. Gimana Kak? Oke. Nah, kalau aku sendiri tadi aku bilang ya kalau kita tuh harus punya strong why. Alasan besar kenapa sih kita ini menjalani bisnis, kenapa kita harus kalau misalnya udah jalan, kenapa kita harus bertahan kayak gitu. Yang strong why-nya kayak setiap kali kita mengalami kegagalan,
down gitu kan, kita tahu alasan kita untuk berjuang lagi. Nah, di sini juga Seika kan sama ya, pernah mengalami juga ada di posisi yang down banget gitu kan, seperti yang ada di-share di Instagram di tahun 2019 itu kita yang di atas terus tiba-tiba menurun gitu kan. Nah, di sana aku juga sama pernah mengalami yang, "Aduh kayaknya udah aja deh," kayak pengen nyerah, pengen berhenti gitu, saking capeknya, pusingnya gitu, menguras pikiran, tenaga segala macem. Nah, tapi di sana ya kembali lagi mengingat strong why kita apa, lalu mengingat lagi saat-saat kita memulai, gimana dulu susahnya, berjuangnya, masa sih mau ditinggalin gitu aja gitu kan, udah sampai di titik ini. Nah itu, terus selanjutnya lagi kita juga harus memahami, kalau aku tuh selalu bilang, kayak bisnis itu kayak spiritual journey gitu loh. Ya kayak perjalanan spiritual juga, kayak memasrahkan kadang apa yang kita udah rencanakan tidak sejalan dengan rencananya Allah gitu kan. Nah di sana kayak kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk husnudzon gitu kan. Nah itu, jadi di sana mengingat, ini insya Allah sih yang terbaik gitu, belajar percaya rencana Allah yang terbaik dan insya Allah akan ada keadaan yang lebih baik lagi kayak gitu. Dan setelah itu kita harus juga menciptakan goal besar untuk kita kejar ya. Kalau aku kayak misalnya aku punya goal apa yang ingin aku capai sehingga aku yuk berjuang lagi. Nah kayak gitu. Ya begitu ya Kak. Jadi benar ya, kita itu harus mengingat kembali bagaimana sih susahnya kita, perjuangan kita dalam bisnis. Jadi ketika kita, tadi juga ya berkaitan dengan ekspektasi, kita juga tidak boleh terlalu mematok terhadap sesuatu ya Kak. Jadi agar kita apabila mengalami kegagalan itu tidak langsung down gitu aja, betul ya Kak. Nah, kemudian kan seperti yang kita ketahui, Kakak ini kan tadi seorang founder dari brand busana museum, yaitu Sheikah Hijab ya Kak, yang pastinya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi tentunya nih Kak. Tadi kan Kakak sudah menceritakan detailnya terkait membangun Sheikah Hijab itu seperti apa. Nah, kemudian ingin mengetahui detailnya brand Sheikah Hijab itu terbentuknya kapan Kak? Kemudian dari sekian banyaknya peluang bisnis itu, kenapa Kakak pada akhirnya lebih memilih di bidang fashion hijab ini, Kak? Apa sih potensi yang dilihat Kakak dari industri hijab ini? Nah, kalau Sheikah Hijab itu sendiri, aku mulainya banget sebagai online shop ya, pas jualan produk-produk orang, itu sekitar tahun 2015. Nah, kalau 2015, iya ya 2015, apa 2014 ya, bentar aku lupa. 2003, ya 2015. Nah, kemudian di tahun 2016 itu kita mulai produksi sendiri, memulai Sheikah sebagai brand. Dan kenapa akhirnya Sheikah gitu? Yang tadi itu dari sekian banyak, waktu itu aku sudah stuck karena kehabisan modal. Kemudian mulai belajarnya adalah kayak jualan mukena kayak gitu, dan ya pasarnya tuh kayak perempuan muda gitu kan. Dari sana, oh ya udah apalagi ya gitu. Dan seiring dengan perjalanan hijrahnya aku yang waktu itu pengen bergamis tapi nggak mau kelihatan tua. Nah dari sana kayak dulu tuh emang masih jarang banget pas tahun 2015-an itu gamis-gamis yang warnanya berwarna gitu ya, kayak warnanya warna gelap aja. Nah dari sana, oh ya udah kayaknya masih jarang ya gitu. Kenapa nggak kita bikin aja? Waktu itu aku menemukan hambatan untuk bergamis, ya udah. Kenapa nggak dijadikan peluang kita aja yang jualan kayak gitu. Dari sana ya udah, dan aku juga karena itu adalah apa yang aku suka, kayak ngejalaninnya ya lebih happy dan oh ya, ya udah yang ini, kayak milih-milih, menentukan segala macamnya kayak gitu. Maka dari itu, ya udah kita kemudian aku dan suami karena menjalani ini berdua, yuk kita besarkan dan kembangkan Seika ini kayak gitu. Luar biasa ya Kak, dari cerita Kakak ini kita bisa tahu juga, jadi motivasi itu ternyata bisa datang dari mana saja ya Kak. Betul. Kakak ini terinspirasi dari diri Kakak sendiri yang ingin memulai berhijrah ya kan, dan ingin mulai memakai gamis, tapi Gamis. masih tetap fashionable ya Kak. Ya kayak gitu.
Ya, nah kemudian, kita masih berbicara terkait Syaikah Hijab nih, Kak. Nah, pada saat awal dibangunnya Syaikah Hijab ini, sebenarnya target awal dari brand market Syaikah Hijab ini siapa sih, Kak? Dan apakah itu masih sama dengan sekarang atau bagaimana, Kak? Boleh diceritakan? Ya, jadi target awalnya mungkin dulu sama aja sih kayak ya pengen untuk perempuan yang pengen mulai bergamis. Jadi kalau kalau aku bilang tuh suka dibilang kayak Seika itu adalah hijab peralihan. Kenapa hijab peralihan? Jadi orang pertama berhijab kayak masih pakai gaya-gaya yang casual kayak pakai kemeja, tunik, kaos panjang, kemudian celana jeans, kulot atau pants kayak gitu-gitu kan. Nah, kemudian ada lagi hijab syar'i yang itu benar-benar gamisnya tuh kayak apa ya, lebar gitu kan, kerudungnya besar, nah kayak gitu. Nah, ini untuk mau ke syar'i tapi aduh kayaknya masih apa ya, masih jauh gitu kan. Tapi kayak aku juga pengen berubah nih dan udah nggak mau pakai celana lagi, misalnya pengen kerudung lebih panjangan gitu kan. Kemudian hadirlah Seika di tengah-tengahnya itu menjadi hijab peralihan. Maka dari itu ya kita bertagline Seika menemani hijrahmu. Jadi untuk kalian yang ingin berhijrah, udah berkerudung tapi pengen hijrah ke syar'i dalam perjalanan itu yang kayak kalau misalnya kayak langsung kaget banget, yuk. Nah ini step selanjutnya setelah berkerudung ke Seika baru ke syar'i gitu. Iya, nah betul banget ya teman-teman nih ya, bagi teman-teman mungkin yang sedang dalam perjalanan hijrah nih dan ingin seperti kata Tani tadi ingin memakai gamis tapi masih tetap fashionable ya Kak, bisa nih Masya Allah. memakai produk-produknya Sheikah Hijab ini ya Kak. Nah kemudian nih Kak, terkait value proposition dari Sheikah Hijab ini sebenarnya seperti Hmm. apa sih Kak, boleh diceritakan? Oke, kalau untuk value proposition-nya itu yang kalau aku sebutnya diferensiasi ya. Yaitu tadi jadi adalah pengen menciptakan sebuah brand hijab yang syar'i untuk ya lebih tertutup, tapi tetap kelihatannya muda, fresh gitu, enggak kelihatan tua gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan warna-warna yang sweet gitu kan, yang manis, enggak yang harus hitam atau misalnya biru tua banget, hijau tua, coklat kayak gitu. Aduh, kayaknya aku juga belum kayak masih pengen apa ya yang ada kesan sweetnya gitu. Maka dari itu, nah itu menjadi diferensiasinya kami. Kemudian juga kalau dulu tuh kayak hijab tuh materialnya tuh yang tebel-tebel kaku gimana gitu, yang syar'i gitu ya. Terus aduh kayaknya aku juga belum nyaman deh pakai yang kayak gitu. Nah, kita menghadirkan dengan material-material yang casual, cocok untuk sehari-hari kayak gitu, tetap nyaman untuk melakukan aktivitas yang padat kayak misalnya kalau kita yang perempuan yang aktif kayak gitu. Nah, itu sih untuk diferensiasi atau value proposition-nya Seika. Ah, luar biasa ya kan. Nah, kemudian begini Mhm. kan kita dalam membangun bisnis itu kan tadi Kakak juga telah menceritakannya bagaimana perjalanan Kakak mulai dari membangun bisnis dalam berbagai bidang itu dan Mhm. pastinya pernah mengalami apa ya masa sulit ataupun ada apa ya ujiannya begitu Kak. Nah, Ya, tentu. boleh diceritakan Kak apa saja sih Mhm. rintangan yang pernah Kakak alami nih selama membangun khususnya untuk brand hijab Syaika ini. Nah, kemudian bagaimana cara Kakak untuk mengatasi rintangan tersebut hingga akhirnya dapat bertahan dan Syaikah Hijab dapat sebesar ini begitu Kak, dapat sesukses ini, gimana Kak, boleh ceritakan? Ya, kalau cerita rintangan banyak ya. Karena tentu di setiap step-nya tuh ya ada aja gitu ya namanya tantangannya. Nah, kalau mungkin tantangan-tantangan yang umum kayak misalnya contoh di awal-awal kayak kita udah mau produksi, ada miss nih di antara tim produksi kemudian sama tim R&D-nya gitu kan. Tiba-tiba salah bikin, harusnya bikin apa malah dijahit jadi kayak gimana kayak gitu. Terus juga ya pernah kayak misalnya kebetulan kan kita kayak itu fokusnya kayak di dress motif-motif gitu ya, kayak kita printing sendiri juga kan. Nah, kemudian printingnya gagal lah, atau misalnya
kita desain sendiri, tiba-tiba desain kita bocor lah, kayak gitu-gitu. Nah, untuk mengatasinya ya apa ya, mungkin kita harus mengevaluasi kayak misalnya ngecek lagi apakah SOP yang seharusnya sudah dijalankan atau belum, atau misalnya kayak ada yang miss, SOP udah dijalankan tapi ada kebocoran di mana yang harus kita evaluasi yang menyebabkan kegagalan atau misalnya kesalahan kayak gitu. Kayak gitu sih kalau dari perjalanan Seika yang umumnya yang menurut aku ya lumayan ya, karena itu juga kalau kayak kegagalan-kegagalan gitu apa ya, merugikan gitu kan, jadi rugi secara material, waktu, segala macam. Ya baik Kak. Tadi saya menarik nih Kak terkait tadi yang hambatan Kakak terutama yang tadi kebocoran itu. Nah itu biasanya kasus seperti itu biasanya Kakak menghadapinya bagaimana sih Kak itu? Boleh Nah, diceritakan? kalau misalnya kebocoran kayak tadi desain misalnya ya kalau dulu tuh kayak kita misalnya desain cukup kita desain kasih ke pabrik, setelah itu kita nunggu selesai. Kemudian pas ngalamin ternyata desainnya bocor, yang punya kita aja belum jadi, oh tiba-tiba misalnya udah ada KW-annya atau misalnya udah ada yang ngikutin, ngeprinting juga. Nah, dari sana kemudian kita, oke, gimana ya caranya biar ini nggak terjadi lagi nih? Apa nih yang belum kita udah sesuai SOP atau mungkin ada yang belum kita jalankan. Kalau udah sesuai SOP tapi mesti bisa kayak gini, kemudian kita terpikir, oh ya udah berarti kita harus bikin MOU misalnya. Nah, kemudian bikin kebijakan baru kayak gitu. Nah, kalau yang kami lakukan sih kayak gitu. Jadi saat evaluasi misalnya kalau SOP udah sesuai SOP, tapi masih aja ada miss-nya. Berarti apa nih yang belum kita lakukan dan harus kita lakukan, kayak gitu. Ya baik Kak. Nah terkait ini nih Kak, terkait bisnis kan tadi seperti yang Kakak jelaskan juga bahwa kita dalam berbisnis itu kan pasti ada nih yang namanya kejadian hal-hal yang tak terduga. Nah Mhm, contohnya di masa pandemi seperti ini kan ya Kak, mhm, tentunya masa pandemi ini kan menjadi masa sulit ya bagi masyarakat gitu karena betul. menimbulkan berbagai perubahan dalam aspek kehidupan. Dan salah satunya mungkin pastinya berdampak pula nih bagi seseorang yang apa ya berkecimpung di dunia bisnis ini. Nah, seperti yang kita ketahui banyak pula kan ya Kak informasi kayak banyak pengusaha yang mungkin sampai gulung tikar karena dampak dari Iya. pandemi ini. Nah, kemudian untuk Kakak sendiri nih dalam brand Syaika Hijab, bagaimana sih Kak cara bertahannya untuk di masa pandemi seperti ini Kak? Boleh diceritakan? Oke. Nah, kalau bertahan di pandemi ini yang pertama tadi, ya betul ya, kayak banyak ini tuh kayak tantangan banget, bukan cuma buat pengusaha sih, kayaknya untuk semua lapisan masyarakat pun pandemi ini ya tantangan banget gitu kan. Nah, kalau di aku sendiri alhamdulillahnya sampai saat ini tim masih tetap bertahan utuh gitu dalam arti nggak ada yang sampai dirumahkan. Nah, yang pertama alhamdulillahnya waktu itu kan aku tergabung jadi udah sejak mulai bisnis ikut belajar sama Mas Jai Setiabudi. Kemudian beliau itu ada komunitasnya namanya komunitas Yuk Bisnis. Aku dan suami tuh suka ikut-ikut komunitas itu dan jadi volunteernya sampai akhirnya tuh deket gitu sama Mas Jai Setiabudi dan mentor-mentor lainnya. Nah, waktu itu tuh kita pas awal banget mulai bisnis, pas lagi mulai naik gitu, kita suka diingetin, oke, kalau sekarang Seika mulai naik nih gitu kan. Mereka suka ngingetin, hati-hati ya, kamu harus bisa mengatur keuangannya gitu kan, harus bisa mengatur keuangannya, apalagi cash flow gitu kan, karena cash flow ini ya sangat penting, apalagi dan ini sangat-sangat kerasa pentingnya tuh kita harus bisa ngatur cash flow itu di pas pandemi kayak gini, karena kan banyak orang yang bilang ya, apalagi pengusaha, bahwa di saat seperti ini tuh cash is a king kata gitu. Ya tuh, ya maka dari itu kita harus pintar-pintar ngatur cash flow gitu kan. Agar apa? Agar nah di situasi seperti ini kita bisa bernafas panjang karena kan ya bisa kita bilang pandemi ini tuh kayak apa ya? Kalau aku suka bilang, kok aku tuh kayak berasa kita tuh kayak jadi layangan ya ditarik ulur yang kayak udah apalagi pas di awal-awal tuh.
awal-awal new normal kan, kayak wah kayaknya udah kehidupan tuh akan kembali gitu kan, udah new normal. Tiba-tiba apa kasus COVID naik lagi, kemudian PPKM segala macam. Nah kan itu kan kayak di luar apa ya, eh, di luar ekspektasi udah pasti, kayak di luar prediksi kita gitu loh. Kayak aku juga ngeprediksinya kayak ini udah kayak udah mulai mau mulai ke kehidupan biasa, taunya PPKM lagi gitu kan. Nah, di sana pas ada PPKM lagi, ya tentunya ini berdampak juga karena di sini kalau misalnya kita bisa mengatur cash flow, jadi kita tuh eh, bisa mengatur, oke, kapan uang ini dia harus digunakan prioritasnya untuk apa, bagaimana, nah kayak gitu. Itu yang pertama, kita harus bisa ngatur cash flow, mengatur keuangannya, dan di sini juga aku belajar dari awal banget bahwa uang bisnis, uang perusahaan sama uang pribadi itu harus benar-benar dipisahin gitu. Dan kebetulan kan Seika juga aku ini modalnya adalah benar-benar modal sendiri gitu kan. Maka dari itu ya harus pinter-pinter ngaturnya kayak gitu karena ya tidak ada suntikan dana dari manapun. Nah, maka dari itu dari dulu diajarin kita kalau misalnya uang bisnis, uang pribadi harus dipisah, kemudian juga kita tuh harus jelas kayak dapat gaji, uangnya jadi untuk di apa sih? Dikembangin lagi ke bisnis. Lalu juga alhamdulillahnya gitu aku ada di lingkungan yang sangat positif dan aku ngelihat banget orang-orang sukses di bisnis ini, guru-guruku, mentor-mentorku, seniorku, mereka di usahanya tuh kayak udah berhasil, udah keren banget, tapi bener-bener gaya hidupnya tuh masih sederhana gitu. Nah, dari itu kan kayak kalau misalnya terjadi krisis semacam di pandemi ini tuh, ya it's okay saat kita harus hidup sederhana karena memang sudah terbiasa dan memang dibentuknya ya kita harus hidup sederhana gitu. Kan kalau misalnya pandemi gini ya setidaknya pasti ada penurunan. Jadi kita harus bisa ngehemat segala macam. Nah dengan karena kita udah dibiasain hidup sederhana jadinya nggak jadi hambatan yang gimana banget. Nah itu terus juga kalau di masa pandemi kayak gini ya, kalau biasanya tuh kan ada yang namanya forecasting, perencanaan gitu. Karena biasanya tuh perencanaan tuh bisa setahun, untuk setahun ke depan gimana, atau paling minimalnya 6 bulan sekali. Nah, di masa pandemi seperti ini, ternyata kita nggak bisa gitu loh nge-forecasting sepanjang itu lagi, harus fleksibel lagi. Maka dari itu kalau dari Seika sendiri, kita jadi bikinnya short forecasting, yang itu cuma 2-3 bulan forecastingnya, perencanaannya, dan itu pun diperketat evaluasinya. Jadi misalnya forecasting untuk contoh sekarang bulan September, untuk Oktober, November, Desember. Nah, kita perketat evaluasinya, 1 bulan berjalan gimana, 2 bulan berjalan gimana. Jadi nggak yang kalau yang dulu mungkin kayak evaluasi juga nggak seketat itu, tapi kalau sekarang karena keadaannya juga berubah-ubah, misalnya sekarang bebas, tiba-tiba bulan depan udah kita apa ya, kayak terpenjara lagi karena PPKM, itu kan jadi benar-benar berubah juga. Nah, maka dari itu kita jadinya pakai short forecasting dan evaluasi yang ketat, dan apa ya, bisa dibilang yang tips selanjutnya lagi adalah back to basic bilangnya ya. Jadi gimana orang kan mungkin dampak pandemi orang tuh jadi diam di rumah kan ya. Apalagi pas kayak PPKM kemarin. Namanya diam di rumah jadi nggak kemana-mana. Apalagi aku bisnisnya fashion. Jadinya tuh orang mau beli baju juga buat kemana gitu. Sampai kayak ada candaan baju di lemari nganggur nih, kayak ke Alfamart aja udah happy bisa pakai baju gaya gitu, saking apa ya, karena kita ya bener-bener kayak terkurung di rumah gitu kan. Jadinya orang mungkin mau beli baju pun mikir-mikir. Yang pertama karena nggak kemana-mana, yang kedua juga mungkin alokasi keuangannya diperuntukkan sesuatu yang lebih prioritas gitu kan, karena mungkin pendapatan juga menurun. Nah, maka dari itu kita harus menyesuaikan. Nah, waktu itu kemudian di tahun kemarin kita, oh iya ya orang jadi di rumah aja juga ya gitu kan, kayak mau pakai baju gamisan kayak gaya gini mau kemana gitu. Oh ya udah akhirnya kita bikin gemasku.
Jadi sister brand-nya Seika yang itu lebih ke kayak one set untuk di rumah, tapi biar tetap baju rumahan tapi tetap kece gitu kan, tetap gaya gitu. Nah, kayak gitu. Dan selanjutnya lagi bahwa kita meskipun keadaan apa ya, marketnya memang sedang menurun, tapi kita tetap harus eee, eksis gitu kan, menunjukkan eksistensi kita. Jangan jadi, marketnya juga lagi nurun, misalnya lagi nggak banyak yang beli baju, terus kita, udah jadinya kita nggak eksis. Oh, itu nggak boleh. Kita tetap harus muncul gitu, kita harus tetap kelihatan juga bahwa kita tuh ada. Nah, maka dari itu saat ada orang mau beli baju, karena kita, "Sheikah Sheikah," jadinya, oh iya, jadi keinget Seika gitu, karena kitanya eksis gitu kan. Ya untuk eksis itu tentunya kita harus memaksimalkan, channel untuk promosi yang ada, yang kita punya apapun itu, apakah Instagram lah, atau misalnya YouTube, Facebook, apapun itu, kayak gitu. Dan kalau yang terakhir di pengelolaan database ya, nah database ini penting untuk teman-teman yang udah mulai bisnis atau mau mulai bisnis, kita tuh harus mendokumentasikan database pembeli gitu. Siapa orang yang beli produk kita, kemudian kita save kontaknya, misalnya apakah itu via WA, Line atau apapun, kita harus punya kontaknya segala macam. Pokoknya kita harus ada database. Jadi di saat seperti ini, misalnya ya kita udah ada nih database orang-orang yang suka beli Seika. Kemudian ya bisa kita maksimalkan database itu dengan menawarkan produk-produk kita gitu saat tidak terjangkau di Instagram, tapi kita ada database WA, kita tawarkan di WA. Tidak terjangkau di WA dan Instagram, terjangkaunya misalnya di Telegram, kita tawarkan di Telegram, kayak gitu. Ya, begitu ya Kak. Jadi tadi balik lagi yang di awal dibahas, tentunya untuk mulai berbisnis itu kan tadi harus ada ilmu dan juga inovasi. Nah, contohnya di saat pandemi seperti ini ya Kak, kita bisa mengaplikasikan semua itu. Jadi sebenarnya untuk berbisnis itu tidak cukup kita hanya ego saja ingin berbisnis, atau hanya modal besar pun tidak menjamin ya Kak, Iya, apabila betul. ilmunya tidak mencukupi, begitu ya Kak. Jadi ilmu itu tentunya sangat penting ya Kak. Ilmu dari awal itu, basic ilmu untuk berbisnis itu terlebih dahulu harus dikuatin dulu, begitu ya Kak. Betul. Nah, kemudian kan dalam kesuksesan berbisnis itu kan selain kita harus bertahan untuk menghadapi berbagai rintangan tadi, tentunya kita juga kan harus memiliki strategi marketing yang baik untuk mensukseskan produk kita ini ya Kak. Nah, boleh diceritakan Kak, menurut Kakak, strategi marketing yang paling berhasil yang pernah dilakukan oleh brand Syaika Hijab itu seperti apa Kak? Boleh diceritakan? Oke, nah kalau berbicara tentang strategi marketing ini kan luas ya. Marketing untuk apa dulu tujuannya? Kan ada marketing yang untuk selling, untuk jualan gitu kan. Ada juga marketing yang untuk consideration, agar masuk pertimbangan orang untuk saat mau beli baju, mengingatnya kemudian memutuskannya adalah membeli Seika. Dan ada juga untuk awareness gitu kan, bahwa ini ada loh brand yang namanya Seika gitu. Seika tuh brand yang seperti apa. Nah, itu ya. Nah, marketing yang mana yang seperti apa gitu kan yang mau kita bahas. Nah, kalau untuk Seika sendiri contohnya marketing yang paling berhasil. Nah, aku tuh jadi kan kalau misalnya aduh kata siapa ya aku lupa, bahwa kita tuh bukan hanya jual produk gitu loh. Ya, bahwa kita tuh harus menjual sesuatu yang lebih dari sekedar produk. Kalau kita jualan produk aja gitu kan, kayak bersaingnya juga orang misalnya untuk jual produk yang sejenis gamis gamis gamis, kerudung 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 banyak gitu kan. Tapi gimana caranya ya kita tuh bukan saja jualan produk, tapi kita harus ngasih sesuatu yang lebih dari produknya itu sendiri. Nah, kalau dari Seika sendiri yang sejauh ini salah satunya paling berhasil adalah dengan telling story gitu, bahwa di sini kita tuh nggak hanya menjual produk, tapi bahwa produk ini tuh ada story-nya, ada value-nya, ada meaning-nya. Nah, salah satu contohnya itu, ya nah ini aku juga cerita ya kenapa aku bilang berhasil. Jadi dulu itu kan di tahun 2019 tuh pertengahan ya kalau nggak salah, Seika tuh kayak pernah
jatuh banget, yang tadinya dari posisi lagi ada di puncak-puncaknya tiba-tiba jatuh. Nah, kemudian kan yang namanya jatuh karena kita gagal atau ya kurang tepat gitu kan dalam launching sebuah produk atau mungkin pemasarannya. Nah, di sana kan kayak down, kemudian berpengaruh produk satu gagal, ke selanjutnya gagal, kayak ada dalam posisi, aduh ini gimana nih, gimana untuk bangkit lagi gitu kan. Istilahnya untuk merebut lagi hati konsumennya kita gitu untuk mau memilih Seika lagi. Nah, dari sana kemudian ya itu aku baca itu bahwa kita tuh jualan produk tuh nggak hanya jualan produknya aja, kita harus um, deliver sesuatu, menyampaikan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, kemudian terpikir gitu kan, ya udah kita bikin sesuatu produk yang tell story gitu, menceritakan sesuatu, ada value-nya. Nah, kemudian aku tuh waktu itu lagi seneng nonton serial Ertugrul. Ceritanya adalah tentang kejayaan Turki pada zaman dulu, kebangkitan Islam di Turki gitu kan. Mungkin teman-teman sering dengar cerita Muhammad Al-Fatih, yang populernya kan itu kan Muhammad Al-Fatih, kejayaan Islam di Turki saat masa Al-Fatih. Nah, Ertugrul ini adalah kakek moyangnya Al-Fatih gitu kan. Jadi jauh cikal bakalnya Al-Fatih gitu kan yang sebelum itu. Nah, dari sana kemudian kita terinspirasi. Nah, gimana kan mungkin masih sedikit orang yang tahu gitu kan. Nah, akhirnya kita membuat sebuah produk yang kita beri nama dress, itu adalah dress Haime, produknya dress Haime, yang bercerita tentang kejayaan Turki Utsmani. Nah, di dress itu kita pakai motif-motif yang benar-benar tell story gitu. Waktu itu kita pakai kan identiknya dengan bunga nih Seika. Pakai motif bunga, bunganya bunga khas Turki. Bunga apa? Bunga tulip. Kemudian kita pakai bunga itu. Terus juga pakai logo suku Kai, sukunya Ertugrul, kakek moyangnya Al-Fatih, pakai logo itu. Kemudian pakai tulisan. Tulisannya waktu itu Ruya dan Iyimser, yang meaningnya adalah mimpi. Ruya itu mimpi, dan Iyimser itu kayak hope, harapan untuk sebuah kejayaan, kemenangan. Nah, di sana kita kemudian bercerita bahwa saat mau launching, kita mau meluncing produk tentang ini gitu kan. Nah, di sana alhamdulillah gitu kan, penjualan meningkat lagi cukup signifikan dari sebelumnya saat kita turun gitu kan. Dan kemudian yang paling bikin aku bahagianya lagi adalah, oh ya ternyata ya itu kita tuh bisa menebarkan sebuah cerita kan. Misalnya kalau cerita, orang bercerita lewat film, lewat apa, aku tidak bisa bikin film, oke aku hanya bisanya bikin dress, ya udah ceritakan apa yang aku tahu melalui produk yang aku ciptakan gitu kan, melalui dress ini. Nah, dan bahagianya lagi pas kemudian itu di launching, alhamdulillah responnya sangat positif, dan banyak respon dari konsumen yang, ih alhamdulillah katanya aku jadi tahu sejarah kejayaan Islam yang sebelumnya belum pernah aku dengar. Terus jadi terinspirasi dengan spiritnya Ertugrul, spiritnya kejayaan Turki Utsmani kayak gitu. Nah, itu tuh kayak, oh iya ya, bahwa mendapatkan kayak aku tuh setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kayak aku bisa bikin produk yang lucu, yang bagus, kemudian laris, bahagia. Kemudian ternyata aku jatuh, aku harus melakukan sesuatu yang beda, melakukan sesuatu yang memberi nilai lebih, kemudian ya itu, nggak hanya bisa bikin produk yang lucu, yang bagus, yang diterima pasar, tapi juga bisa menginspirasi orang dengan cerita yang aku sampaikan melalui produkku itu. Nah, itu sih kalau strategi marketing yang aku anggap paling berhasil yang pernah Seika jalankan gitu, karena itu membangkitkan lagi dari kejatuhannya Seika di tahun 2019 itu.
Cerita, Kak. Oke, sebelumnya, izin mengingatkan ya kepada Mhm, teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan nih kepada Kak Tata, boleh mulai di-list dari tekanannya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir nih, Kak, mhm. apa sih rencana atau mimpi Kakak untuk mengembangkan brand hijab Syaika ini ke depannya? Kemudian, ini mewakilkan mungkin ya untuk pertanyaan semua yang ada di sini, apakah ada peluang untuk peserta talk show ini untuk ikut memasarkan brand hijab Syaika agar menambah penghasilan gitu, Kak? Apabila iya, Mhm. boleh diceritakan gimana caranya nih, Kak? Oke, nah kalau mimpi ya tentunya, ada dan harus selalu ada sih ya, apalagi tadi juga disampaikan di motonya aku, "Dream and make your dreams," gitu. Aku tuh paling seneng banget gitu, sharing tentang mimpi. Dan iya, kalau mimpi untuk Seika itu sendiri tentunya, eee, banyak ya, apalagi sekarang kalau mungkin dulu aku hanya bermimpi untuk diriku sendiri. Pengen apa, pengen pencapaian ini itu, pengen bisa ini itu, pengen punya ini itu. Nah, kalau sekarang tuh, eee, mimpi aku adalah aku ingin, timku sekarang yang ada di Seika yang alhamdulillah udah banyak ini, bisa mewujudkan mimpinya melalui Seika, gitu. Jadi aku tuh ingin bisa, mewujudkan akan sangat bahagia kalau bisa mewujudkan mimpi orang lain gitu. Apalagi ya itu mimpi, timku di Seika itu yang pertama aku ingin, timku bisa mewujudkan mimpinya melalui Seika dan tentunya aku juga ingin Seika bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi gitu kan, eee, untuk berhijrah, menginspirasi dalam berhijrah, menginspirasi untuk tahu lebih banyak lagi tentang Islam, tentang sejarah Islam, salah satunya kayak, story-nya di Haime itu. Kemudian juga, share tentang value-value, hal-hal kecil, value kebaikan yang mungkin, apa ya, kayak misalnya orang tuh kayak nggak ngelihat, nggak nganggap gimana karena itu hanya hal kecil. Misalnya kayak ini nih, kayak dress yang aku pakai ini, jadi ini tuh meaning dress ini adalah perhatian, perhatian kita pada sekitar gitu. Nah, waktu itu aku share di kontennya Seika saat launching itu bahwa kita tuh harus perhatian peka pada sekitar, pada hal-hal kecil. Salah satu contohnya misalnya saat kita melihat, lagi jalan, melihat sampah, tidak diabaikan begitu saja, kita ambil kemudian kita, buang. Karena hal-hal kecil seperti itu yang bisa membuat perbedaan besar. Nah, kayak gitu sih kalau, aku, untuk mimpi-mimpinya. Lalu untuk, apakah ada kesempatan? Nah, kalau kesempatan, insya Allah ada, karena Seika sendiri, distribusi, penjualannya bisa melalui kemitraan juga. Jadi, ada buka kemitraan agen reseller gitu, mungkin teman-teman yang mau, belajar, mulai jualan, bisa gabung menjadi agen resellernya Seika. Nah, untuk caranya mungkin nanti bisa, ada di Instagramnya Seika, ada link yubi.id, nanti bisa dipilih link yang ada di bio-nya itu, nanti ada bisa diarahkan kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk menjadi resellernya Seika kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Tata. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawabnya, Kak. Ini tuh udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Untuk yang pertama itu ada dari Tasa Fitri nih, Kak. Bismillah, Kak Tata izin nanya, gimana sih caranya untuk memulai usaha? Karena kan sering ada keinginan namun takut laku atau takut gagal. Terima kasih, Kak. Oke, bentar ya. Oke, tadi mungkin pertanyaannya gimana caranya memulai usaha ini mungkin udah aku share, udah jawab tadi di pertanyaan yang diajukan ya, cara memulai usaha ya kita yang pertama mulai dulu, mulai dari hal terkecil yang bisa kita lakukan apa, dari hal yang terdekat misalnya ya kayak aku dulu misalnya nyari-nyari peluang yang deket-deket, teman ada yang suka bikin bros, oke aku jualin ya brosnya. Teman ada yang jualin mukena, boleh nggak aku izin jualin?
aku save foto-fotonya, kemudian aku share, tentunya dengan izin ya. Nah, kayak gitu. Lalu juga, kalau misalnya takut gagal, justru kalau misalnya kita mau mulai bisnis itu, kalau mau jadi pengusaha pebisnis itu, ya kita harus siap gagal gitu kan. Karena ya kegagalan itu proses belajar juga gitu. Karena kalau misalnya kita dalam hal apapun sih ya, nggak hanya dalam bisnis, kita tuh harus siap dan berani gagal. Karena ya kita 7 kali jatuh, 8 kali kita bangkit, 7 kali kita gagal, 8 kali kita bangkit lagi, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya takut gagal, ya kitanya harus siap melawan rasa takut itu dulu. Baik, Kak, terima kasih. Kak. Selanjutnya dari Ariana nih, Kak. Katanya, menurut Kakak, apakah bisa memulai berbisnis seorang diri tanpa melalui partner terlebih dahulu begitu, Kak? Oke, sebetulnya bisa-bisa aja ya, karena banyak juga kebetulan kan aku tergabung di banyak komunitas-komunitas bisnis ya. Nah, ada juga yang mulainya benar-benar sendiri ada gitu. Kayak aku kebetulan waktu itu nikah, kemudian mulai bisnisnya bareng-bareng. Tapi waktu itu juga pas mulai banget tuh sebetulnya yang duluan terjunnya itu kan suamiku. Nah, kalau aku kayak nge-backup doang, kemudian juga kayak ngebantu sedikit-sedikit, dan saat ternyata Seika-nya berkembang, dan kan kalau aku bilang Seika itu adalah aku gitu kan, merepresentasikan aku. Ya aku harus terjun lebih banyak baru aku resign gitu. Jadi kalau misalnya bisa seorang diri ya tentu bisa. Terpenting kitanya harus siap gitu, karena kalau misalnya mungkin sama partner kayak gini. Kalau ada partner, misalnya partnerku ngurusin marketingnya, aku ngurusin R&D. Nah, kalau misalnya sendiri, harus siap ngurusin itu semua sendiri gitu. Tapi apakah itu bisa? Ya insya Allah bisa gitu. Nggak ada yang nggak bisa selama kitanya mau berusaha dan bisa memanage semua itu dengan baik gitu. Baik, terima kasih, Kak. Nah, kemudian dari Kak Shanti nih, Kak. Menurut Kakak, apakah memiliki mentor dalam memulai berbisnis itu penting atau enggak sih, Kak? Nah, tentu ya kalau aku bilang itu sangat penting dan sangat berpengaruh gitu ya. Maka dari itu apa ya, kayak kita tuh butuh arahan gitu kan. Kayak misalnya kita baca buku apalagi kayak kayak di kan kalau misalnya dengan apa ya, dengan kondisi sekarang yang sangat mudah untuk mengakses apapun, mengakses ilmu dari YouTube, dari buku, dari artikel. Nah, ini kan ada poin positif dan negatifnya juga ya. Positifnya ya kita jadi aksesnya lebih mudah, bisa belajar dari mana aja, kapan aja. Terus kita bisa belajar banyak hal juga. Tapi negatifnya kita jadi kebingungan, jadi nggak fokus dan bingung. Loh, kata misalnya teori bisnis aja ya. Lah, katanya ini Steve Jobs begini, katanya siapa misalnya Bill Gates begini, kan tentu ada berbeda-beda, dan karena ini pun tergantung kondisinya, background-nya, goal-nya gitu kan, itu bisa jadi kalau beda background, beda goal, beda value, bisa beda pula apa yang disampaikannya kan. Nah, maka dari itu fungsinya mentor adalah di sini untuk mengarahkan kita, misalnya apa yang paling tepat sesuai untuk kita pelajari. Nah, kayak gitu aku juga alhamdulillahnya beruntungnya waktu itu pas mulai bisnis tuh aku dan suami suka jadi volunteer. Waktu itu Mas J suka roadshow keliling Indonesia gitu kan, dan kalau Mas J ke Tasik, kita udah pasti ayo kita daftarkan diri jadi volunteernya gitu, ngurusin segala macamnya tanpa dibayar. Tapi kita poinnya tuh jadi ngintilin Mas J, jadi kayak bisa beliau pas ada yang misalnya ngobrol atau ada yang mentoring dengan beliau kan, waktu itu kita belum jadi pengusaha yang benar-benar pengusaha, masih belajar banget, jadi kita belum di mentoring ya. Ada yang mentoring, kita jadi dengerin, jadi tahu kayak gitu. Nah, maka dari itu ya menurut aku penting gitu kan, harus ada mentor, harus mencari mentor. Maka dari itu kayak kita kalau belajar ngikutin di era digital ini, jangan karena ini era digital udah tinggal ikutinnya, tinggal webinar aja, ikutin Zoom aja, ikutin live Instagram aja gitu.
tidak ada yang bisa menggantikan tatap muka secara offline gitu. Maka dari itu kalau ada kesempatan webinar, roadshow, atau apapun itu yang offline, usahakan untuk hadir. Tatap muka langsung, ketemu langsung gitu. Karena syukur-syukur kita bisa ada akses kemudian untuk ngikutin terus sampai akhirnya bisa dimentorin gitu. Nah sebetulnya aku juga kayak dimentorin secara langsung sih enggak ya, cuma kayak kalau misalnya kan waktu itu alumni entrepreneur camp itu ICAM ini kan selalu ada per 1 atau 2 bulan sekali. Dan saat ICAM kan 3 hari. Hari ketiga itu ada sesi mentoring. Nah, untuk alumni ICAM boleh ikut mentoring di ICAM manapun secara gratis. Nah, maka dari itu waktu itu suamiku kan alumni ICAM duluan, pokoknya dia kalau ada di Bandung, kita susulin ke Bandung biar bisa ikut mentoring umumnya gitu. Sampai akhirnya lama-kelamaan Mas J akhirnya kenal tahu sama aku dan suami karena kayak kita tuh kok mungkin masih lu lagi ya, ada lagi lihat wajah lagi, lihat kayak nggak kayak familiar gitu kan, kayak nggak asing. Akhirnya ditanya, kamu tuh siapa gitu. Ya Mas J, saya Reza dan ini istri saya, kita oh emang bisnis kamu apa? Bisnis saya ini Mas J gitu. Kau sering lihat ya? Iya, kita suka ngikutin Mas J. Pokoknya selama itu terjangkau sama kita, kita ikutin, kita datengin gitu. Oh ya udah gitu. Akhirnya sampai Mas J kenal, kemudian kalau ke Tasik dikabarin, aku lagi di Tasik, barangkali mau ikut mentoring. Nah, sampai akhirnya dekat kayak gitu. Maka dari itu, ya teman-teman juga memang baiknya punya mentor agar ada yang mengarahkan kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Luar biasa sekali ya Kak, ini ternyata banyak sekali ini yang mengajukan pertanyaan, namun karena kita waktunya sangat terbatas nih, mungkin akan ada pertanyaan yang terakhir aja nih, mau Kakak yang pilih atau saya yang pilih? Untuk pertanyaan terakhir, karena ini banyak sekali nih, luar biasa ya antusias dari teman-teman ini, terima kasih banyak. Iya, lumayan juga ya ini nyarinya. Iya. Oke, boleh deh bentar aku pilihin Boleh yang Kakak pilih. mungkin belum terbahas ya. Nah, mungkin yang ini nih yang menarik. Dari Aurel Hewi. Oke, bagaimana membangun brand awareness pada bisnis kita agar bisa dikenal dan diingat selalu oleh masyarakat, oleh konsumen atau target market kita ya khususnya. Jadi kita itu kalau pengen diingat, aku luruskan, tidak harus diingat oleh semua orang. Karena target market kita juga bukan semua orang gitu kan. Karena kalau misalnya kita pengen langsung menggarap semua orang, kayak susah biar bisa diingat si A, si B, si C gitu. Enggak, fokus ketahui dulu target market kita siapa, yang seperti apa. Nah, setelah itu fokus agar kita diingat oleh mereka. Nah, itu brand awareness yang pertama. Setelah lalu, gimana caranya agar kita bisa diingat oleh target market kita. Yang pertama, kita harus sering-sering muncul. Tadi itu ya harus eksis gitu kan dimanapun, di mana target market kita berada, di sana kita pun harus ada gitu kan. Kayak misalnya waktu itu tuh pas awal-awal TikTok, kayak aduh apaan sih TikTok gitu. Aku ya awalnya kayak masa harus gitu-gituan, pas awal TikTok yang cuma joget-jogetan, nggak mau deh, nggak banget gitu kan, itu nggak aku banget gitu, kayak aku sama suami enggak juga gitu. Nah, tapi ternyata gitu kan, ya untuk kebutuhan bisnis kita harus ada gitu. Nah, itu yang pertama di mana konsumen target market kita berada, usahakan kita ada di sana gitu. Nah, tapi tentunya sesuaikan juga gitu. Jangan sampai misalnya karena kita biar ada, biar kelihatan TikTok musimnya gitu, kemudian ikut musim joget-jogetan yang gimana banget juga nggak sesuaikan dengan value-nya kita gitu kan, bikin konten yang sesuai dengan style dan value kita, tapi share di TikTok misalnya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya lagi kita harus selalu ada dan kita harus terlihat di apa ya
yang mewakilkan konsumen atau target market kita. Misalnya target marketnya Seika itu siapa sih, orang yang seperti apa? Misalnya contohnya adalah orang yang berhijrah kan, yang tadinya baru mulai gamisan, yang gamisnya pengen yang tetap kelihatan fresh, young, and sweet gitu. Cari orang yang seperti itu, khususnya influencer, kemudian kita endorse di sana. Oh iya, jadi kegambar Seika adalah yang seperti ini gitu kan, perwakilannya adalah dia gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian juga di sosial media kita ya harus selalu ada gitu, harus eksis, update terus setiap hari. Baik itu misalnya contoh di Instagram, via Reels-nya ada, via Story-nya ada, via Feeds-nya ada, dan share sesuatu yang sesuai dengan value-nya kita. Jadi orang tuh nggak bingung, misalnya sekarang share-nya tentang jodoh, besok share-nya misalnya tentang masak gitu. Nah, itu juga akan membingungkan. Untuk kita harus konsisten pada satu value yang ingin kita share. Share-nya Seika tuh value-nya apa? Ya udah, share-nya kita ada di mana-mana, tapi share-nya tentang hal yang sama, garis ada di benang merah yang sama kayak gitu. Itu sih yang bagaimana Seika membangun brand awareness agar dikenal dan diingat sama masyarakat. Itu mungkin. Ya, terima kasih banyak ya Kak Tata atas sharing-nya, karena ini keterbatasan waktu, jadi Iya. saya harus menutup sesi tanya jawab kali ini. Sebenarnya terima kasih banyak Kak Tata karena telah Sama-sama. berkenan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya selama merintis bisnis. Kemudian mohon maaf sekali bagi teman-teman yang belum dapat mengajukan pertanyaan, atau banyak sekali pertanyaan yang belum Iya, terjawab nih banyak kan. banget. Banyak banget, terima Sambil kasih aku bacain sebelumnya. juga ini. Iya, sebenarnya terima kasih banget untuk teman-teman atas Hmm. antusiasnya, namun karena keterbatasan waktu, jadi dengan sangat terpaksa harus menutup sesi tanya jawab kali ini, dan mungkin barangkali bagi teman-teman yang masih ingin lebih tahu jelasnya tentang Kak Tata ini, kemudian kalian bisa juga kepoin nih lewat akun Instagramnya Kak Tata, yaitu @tatavanreza. Kemudian untuk produknya Kak Tata nih bisa dikepoin di @syaikahijab dan juga @syaikhalova. Nah, alhamdulillah yang kita dapatkan di malam hari ini dalam merintis bisnis, pastinya kita akan dihadapkan dengan berbagai rintangan dan sebagai ujian gitu. Tapi percayalah, selagi kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita dapat melewati ujian tersebut, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Tidak mudah memangnya, tapi dengan sharing dengan Kak Tata ini, Kak Tata sendiri telah membuktikannya. Jadi yuk semangat bagi teman-teman yang mungkin ingin merintis bisnis atau bahkan sudah mulai merintis bisnis. Semoga kita semua dapat mengikuti jejaknya Kak Tata nih untuk sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Amin. Nah, selanjutnya akan ada pernyataan e-sertifikat nih beserta bingkisan berupa mukena dan juga merchandise dari Infektivis berupa sweater sebagai ucapan terima kasih kepada Kak Tata selaku pemateri. Saya persilakan kepada Kak Angga selaku perwakilan dari panitia Infektivis untuk menyerahkan e-sertifikat beserta bingkisan secara simbolis. Oke, terima kasih Kak Yola atas kesempatannya. Assalamualaikum Kak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Tata, ini karena ya bagian dari memanfaatkan digital ya. Jadi sekarang kita penyerahan bingkisnya juga secara digital. Iya. Kita dari Infektivis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Tata atas waktu yang telah diberikan, dan mohon maaf sekali ternyata waktunya sedikit berlebih ya dari yang dijanjikan. Semoga Kak Tata mengerti. Terus Kak Tata, mungkin ini nanti sertifikat sama bingkisan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengganti kebaikan yang telah Kak Tata berikan pada malam hari ini. Tapi pada akhirnya kita percaya semoga ini bisa mengingatkan Kak Tata bahwa Kak Tata pernah melakukan suatu kebaikan di malam hari tanggal 26 kepada kita semua, telah berbagi hal yang sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi terima kasih ya Kak Tata. Dengan senang Mohon hati. diterima. Iya. Terima kasih banyak untuk bingkisannya. Senang bisa ketemu teman-teman secara online dan sharing Alhamdulillah kalau diskusi. diterima. Alhamdulillah ya. Ya. Ya, Oke, saya kembalikan lagi kepada Kak Yola ya. Ya, terima kasih Kak Angga. Baik, sebelum ke acara berikutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama nih terlebih dahulu bersama Kak Tata.
Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menyalakan kameranya masing-masing, dan kepada panitia yang bertugas saya persilakan untuk mendokumentasikan. Ya, sudah? Ya, sudah ya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tata atas kesempatannya untuk sharing di Impacto kali ini. Selanjutnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya persilakan Kak Tata barangkali ingin meninggalkan room. Sekali lagi terima kasih banyak, Kak. Iya, dengan senang hati aku juga makasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan ada kebaikan yang bisa diambil, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Sekian, semangat Terima semuanya kasih, ya. Kak. Mohon maaf waktunya berlebih. Ya, Iya, terima kasih, Kak. nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Kak Tata, warahmatullahi sehat wabarakatuh. Dengan selalu. senang hati, amin ya rabbal alamin. Oke, nah selanjutnya merupakan acara yang pasti sangat ditunggu-tunggu nih pastinya oleh teman-teman. Kita semua kita akan mengadakan pengumuman giveaway nih. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Yang pastinya pemenangnya ini adalah orang yang telah mengikuti seluruh rangkaian alur giveaway yang telah dipublikasikan di akun Instagram impactivis.id. Nah, selain itu juga kita akan memberikan hadiah tambahan nih yang dipersembahkan langsung oleh Hatata, yaitu produk-produk Sheikah Hijab, yakni 1 dress Sheikah, kerudung Sheikah, merchandise Sheikah, dan 2 voucher Sheikah senilai Rp75.000. Nah, baik langsung saja. Untuk pemenang giveaway yang pertama, yaitu bernama Shanti dari Bogor. Selamat itu untuk yang ketiga ya, mendapatkan voucher senilai Rp25.000. Kemudian untuk pemenang yang kedua bernama Devi Prasetyani, mendapatkan voucher senilai Rp75.000. Dan untuk pemenang giveaway yang pertama bernama Angel, mendapatkan voucher sebesar Rp100.000. Selamat kepada para pemenang. Apakah para pemenang ada di dalam room? Ada. Selamat ya, sekali lagi saya ucapkan selamat. Kemudian untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan ada panitia yang menghubungi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk hadiah tambahan yang persembahan dari Sheikah Hijab itu untuk untuk 5 orang pemenang ya, untuk 5 orang pemenang yang telah ikut serta aktif selama proses kegiatan ini. Di antaranya yang pertama, yang mendapatkan voucher Sheikah sebesar masing-masing Rp75.000 dimenangkan oleh Uci dan juga Ulfi. Selamat kepada Uci dan juga Ulfi. Kemudian yang kedua, untuk merchandise dimenangkan oleh Eriana Widya. Kemudian untuk kerudung dimenangkan oleh Aurel. Dan yang pertama yang mendapatkan gamis bernama Nita Safitri. Saya ucapkan kepada para pemenang. Apakah para pemenang ada di dalam room? Ada, Kak. Ada, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Semoga dapat bermanfaat. Dan untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan ada panitia yang menghubungi seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian seluruh rangkaian acara Impactivis Talk Show. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sheikha Lofa yang telah mensponsori acara Impacto kali ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh media partner yang telah ikut mendukung terselenggaranya acara hari ini. Nah, kepada para peserta, yuk ramaikan acara ini dengan cara sharing insight yang telah didapatkan teman-teman selama acara ini. Kalian bisa pakai template Instastory yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, jangan lupa di-tag akun Instagram @impactivis.id dan juga akun dari Katata, yaitu @tatafanreza. Demikian, saya Yola Tezkia sebagai moderator. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.